Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosaliana Eva Julia, NIM 102 dari kelas PPT 2022 ingin menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia negara besar yang harus selalu dijaga. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Yang kedua, Indonesia merupakan biodiversitas, yaitu negara terbesar kedua dunia. Dan ekonomi Indonesia tumbuh 5,07% di tahun 2017. Tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Kekayaan Indonesia yang pertama berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan flora. Indonesia menjadi toward the Big Seven, yang artinya 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan. Dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetensi STEM. Pada tahun 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Indonesia menjadi toward the Big Four, yang artinya insentif investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis atau pengembangan penggunaan internet, perilaku dinamis konsumen, dan inovasi adalah suatu keharusan. Apakah proklamasi kemerdekaan dan kekayaan alam yang kita miliki serta merta membawa kemakmuran bangsa? Tentunya diperlukan pengokohan dan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas tantangan NKRI dari dalam negeri, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, toleransi, anti-Pancasila, SARA, integritas bangsa, dan hoaks. Dari luar negeri, yaitu invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirkan produk asing, dan membanjirkan tenaga kerja asing. Demokrasi historis radikalisme, yaitu HTI 1982, tidak bisa berkembang. Baru bisa berkembang setelah reformasi 1998 berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasanya. Deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Yang pertama, bom Bali pada tahun 2000, bom Hotel Marriott pada tahun 2002, bom Bali 2 pada tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarinah tahun 2016, bom Cilacap Jakarta tahun 2018,
Surabaya tahun 2018, Riau tahun 2018. Hasil studi SAIDI atau LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang kedua, yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KMII, Salifi, dan HTI. Hasil studi SAIDI LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Empat alasan menurunnya radikalisme, yaitu kepentingan personal atau ideologi finansial, propaganda politik yang menarik pemahaman sosial, penyucian diri. Yang ketiga, etika para politisi yang buruk. Wahid Institute atau YNNY Wahid. Survei terhadap 1.520 responden dengan metode multistage. Sampling didapatkan hasil 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal atau sebesar 600.000. 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan, yaitu sebesar 11 juta. Penyebaran radikalisme di medsos dan internet. Yang pertama, YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, dan video hasutan. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila yang bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Yang pertama, ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup serta kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Kedua, menurut Saharyati, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Yang ketiga, dengan demikian ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Dalam pandang Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut.
Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Ini terakhir, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Sedangkan menurut Thompson bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganut. 2. Memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Perangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realitas, yaitu mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, atau ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Yang kedua, ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengajar, kebahagiaan hidup, dan dicapai dengan bebas. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, atau ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila.
Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapuskannya pembagian kerja. Komunis yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi sehingga yang mutlak adalah komunitas bukannya individualitas. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme, demokrasi individualis itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berintegrasi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar atau buruh. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu, harus dilenyapkan melalui suatu revolusi. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau ideologi Pancasila. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi pada suatu bangsa. Hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Proses globalisasi membawa dampak yang luas. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Namun, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa, sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah pada individualisme sehingga kepentingan dan hak-hak individu telah ditonjolkan. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak namun abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu, Pancasila mengandung kebenaran secara religius. Paling tidak ada sila pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan, sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pengembangan sebagai pengamalan Pancasila. Kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Secara ilmiah bisa dilihat dalam kekayaan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Secara koherensi, kebenaran Pancasila dilihat pada susunannya, sedangkan jika dilihat dari hukum, sebab akibat, yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari budaya asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan batasan-batasan yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik nasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya disukai atau tidak
akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah atau histori adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dipijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk pasar yang dilayaninya, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab, dan keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas yaitu yang pertama, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dengan dalam bernegara adalah ideologi Pancasila, bertangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari keragaman nilai-nilai dalam keragaman perbedaan adat, istiadat, suku, ras, agama seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 2. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Yang ketiga, keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.